Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Ustazah Fitria. Hari ini kita tema D, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Oke, sebelum kita mulai materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Kita berdoa bersama ya, membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kali ini materinya apa aja sih? Yuk dibaca, silakan. Oke, kita masuk materi yang pertama ya. Buka bukunya halaman 11. Yaitu mengenai kebiasaan Tony. Setiap anggota keluarga berkewajiban menjaga kerapian dan kebersihan kamarnya. Jika terbiasa hidup rapi dan teratur, semua kegiatan akan berjalan lancar. Bagaimana cara membiasakan hidup rapi dan teratur? Nah, coba kita baca teks tentang kebiasaan Tony. Tony, anak yang rajin. Tony belajar membiasakan hidup rapi dan teratur. Kamar Tony tertata rapi, semua barang diletakkan kembali di tempatnya setelah digunakan. Pada malam hari, biasanya Tony belajar di kamarnya. Selesai belajar, Tony tak lupa merapikan buku-buku dan alat tulisnya. Tony juga menyiapkan buku-buku pelajaran untuk esok hari. Semuanya dimasukkan ke dalam tas dengan rapi. Dengan demikian, tidak ada yang tertinggal. Tony juga tidur tepat waktu. Dengan tidur tepat waktu, Tony dapat bangun pagi dan tidak terlambat ke sekolah. Tony melakukan kebiasaan hidup rapi dan teratur agar pengalamannya dahulu tidak terulang lagi. Suatu hari, Tony terlalu asik menonton TV sehingga tidur larut malam. Akhirnya, Tony bangun kesiangan. Ia menyiapkan buku dan peralatan sekolah dengan terburu-buru. Sesampai di sekolah, ternyata buku tugasnya ketinggalan. Tony merasa menyesal. Ia berjanji kejadian itu tidak akan diulangi lagi. Nah, untuk pembelajaran daring seperti sekarang ini, biasanya banyak yang terlena gitu ya, dengan televisi, dengan handphone, jadi tidurnya sampai larut malam. Nah, itu kebiasaan yang tidak baik karena kalian bisa bangun kesiangan dan tidur larut malam pun juga tidak baik untuk kesehatan ya. Jadi biasakan diri kalian untuk hidup teratur, rapi. Ketika kalian sudah menggunakan suatu benda, letakkanlah kembali ke tempat semula. Atau setelah memainkan mainan kalian, rapikanlah ke tempat mainannya kembali gitu ya. Jadi biasakanlah hidup rapi ya. Dan tidur tepat pada waktunya. Nah, menjaga kebersihan rumah ini merupakan tanggung jawab setiap anggota keluarga. Jadi nggak hanya misalnya di rumah kalian yang bertugas membersihkan itu adalah mbaknya misalnya. Tidak, itu adalah kewajiban semua anggota keluarga. Jadi kalian juga berkewajiban untuk merapikan benda-benda yang ada di rumah kalian ya, terutama di kamar kalian ya. Rumah yang nyaman menjadi idaman setiap anggota keluarga. Nah, kalau kalian ingin rumahnya nyaman, nah maka harus hidup rapi ya. Rumah harus bersih dan rapi agar nyaman. Oke, kita lanjut ya. Memberikan saran dalam cerita. Apakah kamu sudah melakukan kewajiban menjaga kesehatan dengan memperhatikan makananmu? Nah, menjaga kesehatan itu kemarin salah satunya itu dengan menjaga kebersihan tubuh, salah satu dengan mandi. Menjaga kesehatan itu dengan memperhatikan makanan ya. Sarapan pagi membuat Deli bersemangat untuk belajar. Deli menyapa teman-teman satu kelas dengan gembira. Namun Deli melihat Vira tampak lesu. Akhir-akhir ini Vira memang tampak lesu dan tidak bersemangat. Deli pun bertanya kepada Vira. Baca teksnya ya. Kita baca ya, Deli. Vira, apakah kamu tidak apa-apa? Kamu tampak lesu beberapa hari ini. Vira, tidak apa-apa Deli, aku hanya merasa lemas saja. Deli, apakah tadi pagi kamu sudah sarapan? Vira, aku tidak suka sarapan pagi Deli. Deli, wah kenapa Vira? Kita sebaiknya sarapan pagi, kata ibu. Sarapan pagi itu sangat penting. Sarapan pagi memberikan energi bagi tubuh sehingga kita tidak merasa lemas. Vira, begitu ya Del, aku baru tahu. Deli, iya Vira, sarapan pagi juga membuat kita lebih mudah memahami pelajaran karena kita lebih mudah berkonsentrasi. Vira, pantas saja aku sulit memahami pelajaran. Terima kasih sudah memberitahuku Deli.
Deli. Sama-sama Vira. Oh iya, ibuku membawakan bekal roti dan susu. Makanlah supaya kamu tidak lemas lagi. Wah, terima kasih banyak Deli. Nah, dari percakapan ini Deli memberikan saran kepada Vira agar sarapan pagi, karena sarapan pagi itu sangat penting. Maka ketika kalian ingin Zoom, ketika kalian ingin berangkat sekolah, maka harus sarapan pagi agar kalian dapat memahami materi dengan mudah, konsentrasinya full gitu ya. Kan kalau tidak sarapan pagi kalian lemas dan kalian agak sulit untuk berkonsentrasi. Ini adalah memberikan saran. Jadi Deli memberikan saran kepada Vira agar sarapan pagi. Oke, kita lanjut. Bilangan Caca. Pada saat menyiapkan buku pelajaran untuk esok, Tony teringat harus mengembalikan buku di perpustakaan. Tony pun memasukkan buku tersebut ke dalam tas. Tony ingin mengembalikan buku tersebut ke tepat waktu. Di sekolah, Tony terdapat perpustakaan. Siswa boleh meminjam buku di perpustakaan tersebut. Koleksi buku milik perpustakaan ada 2.500 buah, yang terdiri atas 1.300 buku pelajaran dan 1.200 buku cerita. Coba tuliskan kemungkinan banyaknya buku yang sedang dipinjam siswa dan banyaknya buku yang ada di perpustakaan. Tuliskan kemungkinan banyak buku pelajaran yang sedang dipinjam dan yang terdapat di perpustakaan. Oke ya, kita lanjut ya. Penyelesaian buku milik perpustakaan merupakan jumlah dari banyaknya buku yang dipinjam. Dan banyaknya buku yang terdapat di perpustakaan, pilihlah bilangan yang lebih kecil dari 2.500, misalnya 1.000. Nah, bilangan lainnya diperoleh dari 2.500 dikurang 1.000, maka 1.500. Jadi bentuk penjumlahannya adalah 1.000 ditambah 1.500 sama dengan 2.000. Gitu ya, bisa dibalik ya. Tadi kan jumlah awalnya itu 2.500. Nah, dipinjam bukunya berapa? Dipinjamnya tadi kita ininya 1.000 ya. Jadi sama dengan 1.500. Berarti 1.500 tambah 1.000 sama dengan 2.500. Untuk mencapai 2.500 berarti 1.000 ditambah 1.500, bisa seperti itu, atau 2.500 dikurang 1.000 sama dengan 1.500, dibalik gitu ya, sama ya. Nah, dengan cara yang sama kamu dapat menentukan bentuk penjumlahan sebagai berikut. Misal buku yang dipinjam 1.000, buku di perpustakaan 1.500, koleksi buku seluruhnya 2.500. Kayak tadi Ustazah bilang ya. Jadi bisa misalnya jumlahnya berapa sih? 2.500 1.000 ditambah titik-titik sama dengan 2.500. Berapa ya? Berarti gini aja. 2.500 dikurang 1.000, maka hasilnya 1.500. Maka 1.000 ditambah 1.500 sama dengan 2.500. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Hak dan kewajiban dalam makanan. Kita wajib menjaga kesehatan tubuh kita sebelum berangkat ke sekolah. Kita sarapan. Itu wajib ya sayang ya, agar kalian konsentrasi dan tubuhnya sehat. Keluarga Deli selalu sarapan pagi sebelum melakukan aktivitasnya masing-masing. Ibu selalu menyiapkan sarapan pagi yang bergizi untuk seluruh anggota keluarga. Sarapan pagi sangat penting bagi tubuh. Sarapan pagi memberikan energi untuk melakukan aktivitas. Setiap anggota keluarga berhak mendapatkan makanan yang bergizi. Dengan begitu, tubuh akan terjaga kesehatannya. Namun, kita juga memiliki kewajiban untuk menjaga pola makan yang sehat. Bagaimana pola makan yang sehat itu? Pola makan yang sehat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, makan dengan teratur, yaitu sarapan pagi, makan siang, dan juga makan malam. Kedua, makan makanan yang bersih dan bergizi seimbang. Yang ketiga, mencuci tangan sebelum makan. Selain itu, kita juga berkewajiban untuk bersyukur atas makanan yang tersedia. Bagaimana cara bersyukur? Yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah makan. Yang kedua, menghabiskan makanan yang diambil. Yang ketiga, tidak mencela makanan. Dan terakhir, berterima kasih kepada orang yang telah menyiapkan makanan. Nah, yaitu ibu. Terima kasih ibu, bunda misalnya ya, telah memasakkan aku makanan hari ini gitu ya. Oke, selanjutnya pola irama. Tony selalu menjalankan kewajibannya. Tony juga selalu menuruti nasihat ibu. Nah, kemarin kita telah ya menyanyikan lagu nasihat ibu. Wah, suaranya merdu-merdu sekali. Nah, jadikan lagu itu sebagai pedoman dalam hidup kalian. Kenapa? Karena nasihat ibu adalah
apa yang bisa kalian jaga misalnya ya, apapun yang nasihat yang bunda kalian sampaikan itu adalah yang baik untuk kalian. Nah, itu juga sebagai pedoman kalian ya untuk menjalani hidup. Misalnya harus rajin belajar, berarti itu harus kita jalankan gitu ya. Oke, bisa nyanyi sambil tepuk-tepuk tangan gitu ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, yang terakhir. Setelah melakukan kegiatan sepanjang hari, tubuh memerlukan istirahat. Pada malam hari, kamu dapat beristirahat dengan tidur. Istirahat yang cukup dapat mengembalikan kesegaran tubuh sehingga dapat kembali melakukan aktivitas dengan baik. Pada waktu luang, kita juga dapat beristirahat dengan melakukan kegemaran. Melakukan kegemaran juga dapat menyegarkan pikiran dan membuat hati gembira. Melakukan kegemaran juga dapat meningkatkan kemampuan otak. Nah, kalian itu kalau malam juga harus beristirahat. Tubuh kalian butuh istirahat. Nah, melakukan kegemaran juga itu dapat menyegarkan pikiran kalian. Apa sih kegemaran kalian? Lakukanlah untuk menyegarkan pikiran kalian. Nah, beristirahat dengan melakukan kegemaran. Misalnya, merefleksi otak kalian dengan melakukan kegemaran kalian. Nah, manfaatnya apa sih? Dari istirahat, tubuh menjadi sehat, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan memperbaiki suasana hati. Jadi kalau udah waktunya istirahat, waktunya tidur, maka beristirahatlah ya sayang ya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, materi ini sudah selesai. Pesan Ustazah, sholat 5 waktunya, jangan sampai ditinggal, mengaji Al-Quran, dan membantu serta menghormati orang tua di rumah. Oke sayang, sekian dari Ustazah, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.